Siapa yang sering naruh kunci sembarangan? Sebelah kiri saya? Sebelah kanan saya? Engkau nek arep mangkat lagi bingungi. Kuncine mau bicara yang ketiga, apa kelemahan manusia? Manusia itu aniaya dan bodoh, zalim dan bodoh. Manusia itu sepinter-pinternya manusia itu pasti ada kebodohannya, Pak. Makanya kita kan nggak boleh sombong, Pak. Mari kita baca surat Al-Ahzab ayat 72. Surat apa, Bu, Pak? Ayat pinter loh. Pelajaran itu kayak remaja loh, Bu. Diajari cepat iso. Itu ciri-ciri remaja. Remaja itu diajari langsung bisa. Nek sesuk tampon ini nek remaja kelingan. Nek manula. Rapopo, Bu. Mau diulang-ulang meneh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu kana zaluman jahula. Sekarang kita sambung. Innahu kana zaluman jahula. Monggo. Innahu kana zaluman jahula. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Manungsa niku banyak yang zalim dan bodoh. Zalim itu memperlakukan sesuatu tidak pada porsinya, tidak pada tempatnya. Di rumah yang menempatkan sesuatu sok tidak tertib niku bapak-bapak nopo ibu-ibu? Bapak-bapak ini nek bar siram mesti lendeleke anduk, bro. Nek ibu-ibu kan kudu jerek. Termasuk sebelah saya ini? Mboten, Pak. Mbak jerek. Sing ngajari siapa? Istri. Jadi zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada semestinya. Siapa yang sering naruh kunci sembarangan? Sebelah kiri saya? Sebelah kanan saya? Engkau nek arep mangkat lagi bingungi. Kuncine mau. Acaranya malam adalah membuli bapak-bapak. Mboten napa-napa, Pak. Kesabaran seorang laki-laki terhadap bulian istri adalah ibadah, Pak. Sabar, makanya sabar. Itu kita akan tambah pahalanya, Pak. Silakan dibuli. Kami akan tambah pahalanya. Ayo, silakan, ayo, laki. Jadi zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada semestinya. Orang maksiat itu zalim kepada dirinya sendiri. Harusnya seorang itu puasa tidak puasa. Harusnya makan tidak berlebihan, makan berlebihan. Harusnya tertib waktunya, tidak tertib waktu. Itu menzolimi diri sendiri. Sering, Pak, saya pikir perempuan juga banyak yang sering zalim ya, menempatkan sesuatu tidak pada porsinya. Tapi saya nggak berani, soalnya di sini lebih banyak perempuannya. Nek saya mau mengungkit kelemahan perempuan sebenarnya banyak ya, Pak ya. Tapi Pak, dengan satu aja kelemahan perempuan. Gampang muring. Sing gampang muring bapak apa ibu? Wis tak awal, Pak. Nabi Yunus itu mendakwai umatnya, do jawab, Pak. Jawab PW landep. Nek ibu-ibu sini enggak tuh?
Kalau suami memberi nasihat, ibu-ibu nggak menjawab dengan kata-kata yang pedas kan? Tidak, alhamdulillah. Sing pedas kan sambele, nek mulutnya manis. Ben, yoi baik. Makanya ketika mendapatkan musibah, salah satu yang menyebabkan musibah itu karena kezaliman seseorang. Baik itu kezaliman pada diri sendiri loh. Makanya Nabi Yunus kan doanya kan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bahkan jenengan sering pernah mendengarkan doanya Nabi Adam. Rabbana ya Rabbana Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat Al-A'raf ayat 23. Kezaliman itulah yang akan menjadikan orang mendapatkan akibat musibah. Makanya ketika kita mendapatkan musibah, kita harus introspeksi. Jangan-jangan kita itu berbuat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Sekarang ada darurat sampah. Bagaimana kita buang sampah? Kalau sampah harus dibuang pada tempatnya. Misalnya saya kadang-kadang dolim pada anak. Anak itu berbuat salah. Tapi kadang-kadang kita itu memarahinya itu melebihi porsinya, Pak. Kadang-kadang kan orang tua saya nggak menyebutkan bapak atau ibu. Nek anaknya salah siji, mulai sudah wah banget. Saya nggak mengatakan itu bapak atau ibu, tapi itu pasti tidak dong. Saya seorang suami, istri berbuat kesalahan, mulai nesu cinta-entake, sing biyen berat ditokke. Sering kita makan tidak pada porsinya karena gratis, merasa nyumpul ke amplop. Jangan-jangan kita itu banyak orang yang berperilaku melebihi porsinya. Jangan sampai kita dolim atau kita bersikap bodoh. Bersikap bodoh itu berperilaku tanpa ilmu. Banyak orang itu yang berperilaku, beribadah, berkata, berucap, berbuat tanpa dipikir, tanpa ilmu. Uang menuruti seleranya. Ada orang itu ngomong karena senang, berbuat karena, tapi tidak dipikir. Itu namanya berbuat yang bodoh. Itulah sifat manusia. Kemudian yang terakhir, sifat manusia yang jelek adalah tidak adil, berlaku tidak adil. Banyak tahu orang yang tidak adil tuh. Ya jenengan kalau ada anak 3, anak 2, laki-laki perempuan, jenengan lebih seneng yang laki-laki atau perempuan? Lebih seneng yang mana? Anak 2, siji pinter, siji biasa. Ibu sayang yang mana? Sayang semuanya. Alhamdulillah. Berarti itu hanya ada di sinetron ya. Bawang merah, bawang putih. Ya, kan kalau jadi bawang merah mau ngapain boleh. Bawang putih ora itu. Itu kan namanya kan sudah gak adil. Itu perkara warnane loh. Anak itu berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya tanpa syarat. Kamu saya sayangi, kalau kamu nggak boleh. Apapun keadaan dia harus disayangi, itu hak anak. Adil itu tidak hanya pada orang lain, Bu. Adil kepada diri sendiri, adil kepada orang lain, adil kepada makhluk lain. Kalau adil kepada diri sendiri, saatnya istirahat, istirahat. Saatnya ibadah. Orang saat ibadah malah istirahat, saat wong do istirahat malah melek gitu. Dolim kepada orang lain banyak, Pak. Dolim kepada makhluk lain. Kalau kita punya makhluk lain itu harus juga kita kan nggak boleh dolim, Pak. Kalau kita menyembelih harus cepat kan, Pak. Kalau menyembelih kan ada adabnya, nggak boleh nggak boleh, itu harus sekali. Jadi dia tidak terlampau lama langsung tidak merasakan sakit. Kenapa kita harus adil, Pak? Yang pertama bahwa adil itu dekat dengan ketakwaan.
Saya bacakan ayatnya, surat Al-Maidah ayat 8. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah kamu, karena adil itu dekat dengan ketakwaan. Semakin kita adil, kita akan semakin takwa. Semakin kita adil, Allah akan mendekatkan kita dengan ketakwaan. Kemudian yang kedua, orang yang bersikap adil itu akan mendapat kedudukan yang mulia di hadapan Allah. Innal muqsitina indallahi ala manabira min nuri an yaminir rahman. Sesungguhnya orang-orang yang adil itu berada di atas mimbar-mimbar yang bercahaya di hadapan Allah. Kemudian yang berikutnya, orang yang adil itu doanya lebih dikabulkan. Salah satu la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftiru wal imamul adilu wa da'watul mazlum. Ada 3 orang yang doanya pasti dikabulkan Allah, tidak ditolak. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai berbuka. Yang kedua, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah doa orang yang terdolimi. Bapak Ibu sekalian, ini yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.